Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar networking model. Dan networking model itu adalah sebuah sesuatu aturan dasar dari dunia jaringan atau sistem jaringan komputer. Nah, di sini networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, networking model ini membantu kita untuk memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain secara struktur, ya teman-teman. Nah, di sini sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, jadi setiap vendor itu sebelum networking model ada itu, mereka itu memiliki aturannya masing-masing, ya teman-teman. Nah, jadi karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu sangat sulit untuk dihubungkan, ya teman-teman. Nah, untuk dilakukan. Nah, jadi seperti yang tadi barusan, karena setiap vendor itu memiliki aturannya masing-masing, jadi komunikasi itu sulit untuk dilakukan. Nah, ini tuh sebelum adanya networking model, teman-teman. Nah, oleh karena itu dibuatlah suatu standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. Apa itu ISO? Nah, ISO itu adalah International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. Nah, setelah ada permasalahan ini, diadakanlah standar ini yang diadakan oleh organisasi ISO ini, ya teman-teman, dengan nama OSI. Nah, OSI itu adalah Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Begitu, ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada perbedaan antara sesudah adanya networking model dan sebelum adanya networking model. Nah, di sini sebelum adanya networking model, di sini terlihat bahwa sangat tidak beraturan, ya teman-teman. Ada encryption dulu, ada application dulu, ada address of dulu. Nah, jadi tidak beraturan, ya teman-teman, sehingga bisa terjadinya tabrakan seperti ini, ya teman-teman. Nah, ini tuh sangat berantakan. Nah, di sini setelah adanya networking model terlihat lebih rapi dan tersusun, yaitu application, presentation, session, transport network, data link, dan physical. Nah, di sini itu lebih memudahkan kita, ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan atau vendor itu memiliki aturan yang sama, ya teman-teman. Jadi memudahkan untuk kita juga. Seperti itu, ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, teman-teman, networking itu ada dua, yaitu yang pertama networking TCP atau IP model. Nah, TCP ini dia itu lebih less formal dibandingkan OSI. Nah, TCP ini juga adalah upgradean dari OSI layer, teman-teman. Nah, pastinya juga para perusahaan atau organisasi itu mereka itu terus berkolaborasi untuk memperbaiki sistem dan mempermudah dan mengembangkan untuk mempermudah manusia ke depannya. Nah, karena OSI lebih kompleks, OSI layer ini jarang digunakan. Nah, maka OSI layer ini digunakan itu hanya untuk kebutuhan edukasi seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, kenapa OSI layer ini jarang digunakan? Nah, karena yang pertama tadi dia itu lebih kompleks, dan TCP ini biasanya adalah model yang lebih ringkas, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan mengenai OSI model. Nah, walaupun kita seperti tadi di penjelasan sebelumnya, kalau OSI layer itu jarang digunakan. Nah, walaupun jarang digunakan, kita itu tetap harus mengetahui mengenai
OSI layer ini, karena kan seperti yang tadi, TCP ini adalah upgradean dari OSI layer, yang mana kita itu harus mengetahui dulu OSI layernya ya teman-teman. Nah, di sini itu OSI model itu dikembangkan oleh International Organization for Standardization ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Nah, OSI model ini memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, karena manfaat networking model itu adalah untuk memberikan aturan untuk menstandarisasikan solusi jaringan komputer. Nah, agar terpusat ke networking model, maka OSI model ini juga berfungsi untuk menjadi standar dalam jaringan komputer, begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut, yaitu kan tadi sebelumnya kita sudah membahas OSI model. Nah, sekarang kita akan membahas tentang TCP/IP model ya, atau kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP model ini dikenal sebagai protokol internet, yang merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, untuk 4 lapisan ini kan di video sebelumnya kita udah bahas, yaitu TCP/IP ini ada 5 lapisan. Nah, tapi di sini 4 lapisan. Nah, jadi TCP/IP ini itu ada 2 teman-teman, yaitu ada yang 4 lapisan dan juga 5 lapisan. Nah, tetapi yang lebih sering digunakan yaitu yang 5 lapisan. Nah, sebenarnya sama aja ya teman-teman. Nah, model ini juga dibuat oleh US Department of Defense atau juga yang disebut DoD. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini kita akan lanjut ke cara kerja jaringan TCP atau IP. Nah, yang pertama itu yaitu memecah data menjadi paket kecil. Nah, cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layar. Nah, yang kedua yaitu paket dikirimkan melalui router. Nah, router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, yang ketiga yaitu paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, seperti di sini ada pengirim dan penerima. Nah, di sini itu pengirim akan mengirimkan paketnya melalui router, lalu akan diterima oleh penerima. Nah, di penerima ini dia tidak hanya menerima paketnya begitu saja ya teman-teman, tetapi dia juga akan mengecek atau memfilter apa yang dikirim, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa gabungan dari OSI layer menjadi satu. Seperti yang tadi, ada yang 5 dan juga ada yang 4. Nah, di sini tapi fungsinya itu sama saja ya teman-teman, mau semuanya ini tuh sama saja. Nah, tapi kita akan bahas dulu. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya antara OSI layer dan TCP/IP 4 dan TCP/IP layer 5 itu sama saja ya teman-teman, tapi ada yang beda. Nah, di sini itu kalau yang OSI layer itu yaitu ada 7, yaitu Physical Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Nah, kalau yang di TCP/IP 4 ini dia itu presentation dan sessionnya itu dia itu dijadikan satu. Nah, di
TCP/IP 5 juga sama, yaitu mereka itu menjadi satu, yaitu menjadi di application saja. Nah, untuk transport sama dan network. Nah, untuk di TCP/IP 4 ini dia berbeda, dia itu internet. Kalau TCP/IP 5 ini dia sama dengan OSI, yaitu network dan network. Nah, untuk data link dan fisikalnya di TCP/IP 4 juga dia itu berbeda, dia hanya link saja. Nah, jadi untuk TCP/IP 5 dan OSI itu tuh hampir sama, yang hanya beda yang di bagian aplikasinya saja. Nah, jadi untuk manfaat fungsinya itu tuh sama aja ya teman-teman, mau OSI layer ataupun TCP/IP 4 dan TCP/IP 5, tapi emang lebih kebanyakan penggunanya yaitu yang di TCP/IP 5. Jadi yang kita seharusnya menggunakan layer sebanyak layer 7 ini menjadi lebih ringkas, yaitu 5. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke struktur TCP/IP model. Nah, yang pertama itu dari struktur TCP/IP model itu yang di layer 5 itu yaitu adalah application layer. Nah, di sini kita akan membahas yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Nah, fungsinya itu untuk apa? Nah, fungsinya itu untuk melayani interface atau antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan yang lainnya. Nah, jadi maksudnya kalau teman-teman biasa browsing di Google atau YouTube, kayak seperti ada yang mengirimkan link atau URL, atau teman-teman nyari youtube.com atau google.com, nah itu tuh adalah merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP layer ini teman-teman. Nah, communication process according to HTTP. Nah, ketika kita mengetikkan URL atau sebuah link, nah nanti itu akan dikirimkan ke browser. Nah, di browser ini dia adalah merupakan proses application layer ini teman-teman. Nah, nanti itu jadi di URL itu di translating, nah lalu menjadi HTTP request. Nah, setelah dia menjadi HTTP request akan dikirimkan ke web server. Nah, di web server ini dia itu biasanya adalah suatu atau sebuah divisi bagian di dalam dunia jaringan komputer untuk mencari domain atau server dan nama-nama lainnya. Nah, jadi nanti dia itu akan mencari yang mana nih, yang google.com gitu, atau dia akan menyaring dan menyarikan sebuah informasi yang akan kita cari gitu teman-teman. Nah, jadi kayak setelah kita mengirimkan URL lalu ditranslating menjadi HTTP request lalu dikirimkan ke web server, nah dia itu akan mencari nih yang mana nih google.com atau URL yang tadi itu. Nah, setelah ketemu nanti dia akan merespon lalu mengirimkan kembali. Nah, jadi status of shared and data of the webpack. Nah, nanti itu direspon status kode plus webpack data, nah rendering data to final webpack, lalu webpack ada webpack index plus HTML. Nah, lalu nanti di screen. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan kita di sini ketikkan Cisco Academy.com. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ya teman-teman ada kata not secure. Nah, yang artinya itu ini website ini tidak aman. Nah, tapi di sini this domain is registered and protected. Nah, ya jadi ketika memang kita sedang mencari domain atau merequest URL yang ingin kita ketahui, memang ada beberapa website yang tergantung bagaimana perusahaannya itu mengelola. Jadi kayak mengelola websitenya itu, jadi kayak ada yang dipublikasikan dan ada juga yang tidak, seperti website ini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan coba lihat ya website lain.
atau youtube.com, kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang kita cari, teman-teman. Nah, jadi langsung muncul gitu, langsung terlihat, karena ini perusahaannya itu mengelolanya itu secara publik ya teman-teman, jadi terlihat. Nah, jadi begitu teman-teman perbedaannya. Nah, kalau yang Cisco Academy ini itu mungkin memang perusahaannya itu mengelolanya itu sebagai privat gitu teman-teman. Nah, kalau yang YouTube ini memang untuk dipublikasikan. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kita untuk TCP IP application layer ini emang dia itu tugas application layer ini tuh dia itu hanya mengirimkan URL lalu dikirimkan ke browser untuk lalu ditranslate dan dikirimkan lagi ke web server. Nah, nanti itu jadi tergantung web servernya ini dia itu nerima atau enggak gitu apa yang kita minta gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai transport layer. Nah, apa gunanya transport layer? Nah, gunanya transport layer ini yaitu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keadaan komunikasi antara aplikasi data pada host yang berbeda. Nah, untuk transport layer, protokolnya itu terbagi dua, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini kita bisa lihat ada HTTP. Nah, ketika kita ingin mengakses URL atau sebuah link, nah kita akan masuk ke transport layer begitu teman-teman. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu TCP. Nah, atau yang disebut Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini dia itu menggunakan koneksi. Nah, lalu data dikirim secara berurutan. Nah, TCP juga mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, lalu minusnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, jadi untuk TCP ini dia itu menggunakan koneksi dan data itu dikirim secara berurutan ya teman-teman. Nah, lalu TCP juga mencegah data yang macet dan mempermudah menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, tapi TCP ini dia itu terlalu banyak komunikasi sehingga pengiriman datanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, lalu di sini ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Nah, untuk UDP ini dia tidak berbasis koneksi, lalu tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, jadi UDP ini dia itu tidak mengoreksi kesalahan, jadi tidak seperti TCP ya teman-teman. Nah, positifnya itu UDP itu mengirimkan datanya itu jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Nah, jadi kalau UDP ini perbedaannya antara TCP ini itu tidak berbasis koneksi dan tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Jadi tidak seteliti TCP gitu teman-teman. Nah, tapi plusnya itu UDP itu pengiriman datanya itu lebih cepat daripada TCP. Nah, di sini untuk fungsi utama TCP/IP model itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Nah, dengan fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, lalu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk penjelasan transport layer. Nah, kita akan lanjut ke video selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke layer yang ketiga, yaitu network layer. Nah, network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Nah, selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah,
seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, yaitu seperti application layer. Nah, dia itu memiliki beberapa protokol, yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, juga transport layer, dia itu memiliki protokol juga, yaitu TCP dan UDP. Nah, kalau network layer, dia itu hanya memiliki satu, yaitu IP address saja. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemulihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, jadi setiap komputer itu memerlukan alamat unik dan berbeda. Nah, jadi agar tidak terjadinya tabrakan antara data. Nah, apa sih pemilihan jalur yang terbaik? Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Misalkan di sini PC7 itu ingin mengirimkan paket ke PC0. Nah, lalu melewati beberapa router. Nah, itu contoh dari router sini ke sini, lalu ke sini. Nah, ini adalah jalur yang pertama. Nah, bisa juga dari router sini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nah, kita sudah melewati 6 router. Nah, apa sih fungsi routing ini? Nah, fungsi routing ini dia itu memiliki peran untuk menghubungkan PC7 dan PC0 dengan rute terbaik. Nah, bisa juga seperti tadi ya, dari router sini ke sini. Nah, tapi itu tidak efisien atau jalur itu tidak cepat. Nah, jadi routing ini dia itu memiliki dia itu menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai ke jalur tujuannya, atau paket itu tuh agar sampai ke tujuannya dengan baik gitu teman-teman. Nah, jadi contohnya kayak misalkan kita ingin pergi ke Bandung. Nah, lalu kita membuka Google Maps di HP kita. Nah, nanti Google Maps itu akan memberikan jalur terbaik dan tercepat untuk kita sampai ke Bandung. Nah, jadi sama halnya dengan network layer ini, dia itu akan menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk paket tersebut itu sampai ke tujuannya dengan efisien, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa perhatikan di TCP/IP yang fungsinya 4 layer. Nah, di sini data link dan physical itu disatukan. Nah, kenapa? Karena dia ini merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Nah, jadi di sini kita bisa nah, jadi di sini di data link ini, nah, data link dan physical layer. Nah, data link ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, atau tanpa adanya pembenaran. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer itu adalah MAC address. Nah, physical layer ini mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi di sini data link layer itu addressing yang digunakan pada data link layer itu adalah MAC address. Nah, apa itu MAC address? Apakah dia itu sama dengan IP address? Nah, itu tidak ya teman-teman. Nah, MAC address itu lebih ke dia itu adalah selaku identitas secara detail, atau analoginya dia itu adalah nama, dan IP address itu adalah alamatnya. Nah, jadi kayak MAC address itu adalah nama identitas dan IP address itu adalah alamat si nama tersebut. Nah, di sini physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, seperti namanya ya teman-teman, di sini tuh physical layer. Nah, jadi yang berhubungan dengan secara fisik atau langsung dari device yang kita gunakan seperti kabel ataupun wireless. Nah, atau yang lainnya ya. Nah, untuk di sini fitur pada data link yang
FCS ini, frame check sequence ini. Nah, dia itu bisa di sini ya, di transport layer ya teman-teman. Nah, di sini tuh di transport layer ini itu mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, tapi di data link itu dia itu sebaliknya teman-teman. Nah, jadi dia itu kalau di data link ini tuh hanya mendeteksi error tanpa adanya pembenaran, begitu teman-teman. Nah, kalau ke physical layer ini dia tuh lebih ke apa yang kita gunakan secara fisik gitu teman-teman, kayak kabel ataupun wireless seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai application layer, transport layer, network layer, dan juga data link dan physical layer. Nah, ada juga di sini encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Nah, setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan pembungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada pengirim dan penerima. Nah, yang pertama itu pemecahan paket data. Nah, di sini pengirim itu akan mengirimkan application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, di physical layer ini dia itu akan mendefinisikan atau mentransmisikan ke dalam bilangan biner, yaitu 1010. Nah, nanti itu dia itu akan mengirimkan paket data tersebut itu ke physical layer lagi. Nah, lalu di physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Nah, jadi setelah pemecahan yang dilakukan oleh encapsulation layer, terjadilah penggabungan pecahan paket data. Nah, jadi encapsulation dan decapsulation ini adalah sebuah metode atau hal yang terjadi ketika pemecahan data dibagi lagi ke beberapa barisan, lalu setelah itu digabungkan menjadi paket data yang utuh kembali dan diterima oleh pengirim. Nah, jadi kedua hal ini tuh kayak pemecahan dan penggabungan kembali. Jadi encapsulation dan decapsulation itu adalah pemecahan dan penggabungan kembali. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di encapsulation dan decapsulation itu ada sender dan receiver. Nah, sender itu adalah pengirim dan receiver itu adalah penerima. Nah, di sini di sender ini ketika mengirimkan data, ya mengirimkan satu data yang utuh, nanti ada proses yang bernama TCP. Nah, proses application, network, lalu TCP atau UDP, lalu penambahan header TCP. Setelah itu dari data TCP menambahkan IP dari network. Nah, setelah itu data TCP, data link, dan physical. Nah, setelah itu di receiver data link, IP, TCP, data, dan data link ini data link. Nah, lalu setelah itu di network dia hanya akan mengambil IP, TCP, dan data. Nah, lalu setelah dari network di transport dia hanya akan mengambil TCP dan data. Nah, lalu yang terakhir application dia hanya akan mengambil data. Nah, jadi penerima melewati beberapa tahapan tadi, yaitu ada data application, ada transport, dan ada network, dan data link, dan juga physical. Nah, kalau physical itu adalah bentuk fisik, mau itu wireless atau nirkabel, nah yang menghubungkan antar dua jaringan. Nah, dari physical ini ditransmisikan lewat
bilangan biner, lalu dikirimkan lagi melalui pecahan data link. Lalu network dia akan membuang header dan transport hanya menerima TCP dan data. Lalu di application layer dia hanya menerima data, hanya menerima data. Nah, jadi ketika melewati sebuah tahapan network TCP IP, dia akan menambahkan header atau judul. Header itu seperti judul atau penanda bahwa data ini itu telah mengalami proses dan penerimaan antara TCP dan IP. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada nama pesan pada TCP IP. Nah, itu pertama ada segmen, paket, frame. Nah, di segmen itu ada TCP data, dan paket itu ada IP dan data. Nah, lalu di frame itu ada data dan perspective on encapsulation and data. Nah, jadi begitu ya teman-teman dari nama pesan pada TCP IP. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.